dalam nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melayani kami di mana kami berada. Benar. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kami. Kami boleh punya pengharapan untuk Iya, hidup di surga. benar. Engkau semua Allah yang hidup, Benar. Allah yang kasih dan kuasa tidak pernah berubah sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu indah buat kami, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami Amin. hingga saat ini Tuhan. Kami boleh membesarkan nama-Mu Benar. karena Engkau adalah Allah yang hidup. Amin. Layakan kami Tuhan, ampuni yang kesalahan kami. Benar. Biar kami pada saat itu berayak di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh kudus ya Bapa, karena Engkau kudus adanya. Benar. Sebentar kami akan mendengar firman Bapa melalui hamba Bapa. Biarlah firman Bapa boleh menjadi satu kekuatan buat kami, Haleluya. boleh menjadi satu penghiburan buat kami, Amin. Amin. boleh menjadi satu kelepasan buat kami. Haleluya. Dan kami yakin Tuhan, mujizat Tuhan masih nyata saat ini. Amin. Amin. Berkati hamba Bapa yang akan menyampaikan firman Bapa di mana hamba Bapa berada. Kami yakin Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup hamba Bapa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi kita semua. Keluarga besar Jemaat GPD Apatan Sri yang seberapa banyak hadir hari ini. Sekarang kita akan siap hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Nanti Pendeta Dr. Mas Hayat menyampaikan firman Tuhan. Sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, selamat kita jumpa lagi, selamat kita dengar firman Tuhan. Amin. Ya. Khususnya bagi Bapak Gembala saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-76 ya. 76. Ya, benar. Jadi kebaktian pada hari ulang tahun ini kebaktian yang langka. Sebab sudah dicari di mana-mana, tidak ada yang lebih tinggi daripada usia Bapak Gembala, kecuali saya. Saya memang sudah diwanti-wanti oleh anak-anak saya jangan keluar Jakarta karena COVID-19 ini terlalu merebak di Jakarta ini. Tapi hati saya rasa tertuduh, saya HP sama beliau, saya ingin sekali beribadah di Jatinegara. Tapi beberapa hal yang membuat saya tidak bisa datang. Tapi anehnya saudara, saya sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk beribadah di sini. Lalu Bapak Gembala BA sama saya, dan BA itu cukup memberikan suatu penilaian yang begitu mahal bagi saya dan bagi anak saya. Saya suruh baca sama anak saya, baca ini BA ini. Oh ya, kalau begitu sudah, saya cari sopir. Itu sebabnya saya bisa datang beribadah pada siang hari ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup mengadakannya bagi kita sekalian. Amin. Saudara, saya suka sekali menyanyi
bernyanyi nyanyian yang lama-lama sebenarnya. Tapi sidang jemaat di sini rupanya tidak tahu nyanyian itu Sobat dari Galilea. Ada yang tahu Sobat dari Galilea? Tidak ada. Lagu lama itu, tapi tidak dinyanyikan, jadi tidak tahu. Tapi sebenarnya lagu tahun 70-an ini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan petunjuk bagi kita sekalian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Entah firman Tuhan ini lama atau lekas, terserah kepada Tuhan sajalah. Bagaimana Roh Kudus menuntunnya. Amin. Saudara, kita baca dulu Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Coba ditayangkan Yosua pasal itu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, setiap pagi sebelum saya masuk pada hari yang baru, saya selalu memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 91. Karena virus corona yang sedang merebak ini sangat menakutkan orang. Sampai saya pun diwanti-wanti oleh anak-anak saya dan istri saya, jangan ke Jakarta. Jakarta itu tingkat penularannya sangat tinggi. Tapi saya selalu baca firman Tuhan itu. Kita baca sama-sama. Mazmur 91 ayat 1. Mazmur 91 ayat yang pertama mulai. Ini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Terus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang dipercayai. Apa kata Mazmur dalam ayat yang berikutnya? Saudara tolong membacanya supaya saudara memperkatakan firman Tuhan ini dengan baik. Sungguh dia saudara, jerat penangkap burung itu bagaimana saudara? Apa artinya? Kalau saudara mau menangkap burung, taruh getah, taruh jerat. Lalu burung kalau hinggap pada dahan yang punya getah itu atau pada jeratnya, burung itu tidak bisa lari. Begitu dia terbang, tidak bisa karena ada jerat padanya. Di dalam dunia ini ada jerat-jerat yang sangat berbahaya, yaitu minuman keras, judi, rokok, alkohol, dan yang sangat berbahaya yaitu apa yang namanya yang sangat ditakuti itu apa namanya yang ditangkap oleh polisi-polisi itu sabu-sabu atau yang lain. Kalau orang sudah kejerat dengan narkoba, saudara, susah sekali dia melepaskannya itu. Orang sudah terjerat dengan judi, susah sekali dia terlepas. Demikian juga yang lain-lain. Itu penangkap burung itu, saudara. Terus kita lihat berikutnya. Dengan tepatnya ia akan menudungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terus terhadap penyakit sampar yang berjalan-jalan gelap, penyakit sampar virus corona COVID-19 berjalan pada waktu malam tidak kelihatan. Saudara tidak bisa melihat penyakit itu, tapi kalau virus itu hinggap pada seseorang,
bisa mendatangkan kematian. Nah itu sebabnya dunia geger, saudara. Tergoncang dunia ini akibat virus corona. Dan saudara sekalian, kita lihat dalam ayat yang berikutnya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Terus, kita baca terus. Engkau akan menolong dia di tangan sendiri dan dia terbatas kepada orang-orang fasik. Saudara, kita lihat di negara-negara yang lain orang pesan peti mati begitu punya banyak, dan juga kematian-kematian akibat virus corona itu begitu banyak. Tapi saudara dan saya hanya menontonnya. Asalkan kuat dan tambahkan iman percaya kita. Kita yakin firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Terus kita lihat ayat berikutnya. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Terus malapetaka tidak menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab tindakannya kepadanya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas lamanya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Terus singa dan ular beru akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Terus sungguh hatinya melekat kepadaku. Perhatikan saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, setiap kali kita renungkan firman Tuhan, setiap kali kita mengingat kebaikan Tuhan, melekat hati kita kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan itu? Maka aku akan meluputkannya, aku akan menjadi terus bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terus dengan banyak umur akan kukenyangkan seperti Bapak Gembala ini usia 76 tahun, dikenyangkan dengan usia umur yang panjang dan akan kulihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, perkatakan terus firman Tuhan itu. Pada waktu engkau bangun pagi, perkatakan, baca firman Tuhan itu, yakini firman Tuhan itu, bahwa sesungguhnya Tuhan akan melindungi kita. Dan saudara, saya sebenarnya tidak takut datang beribadah di Jatinegara ini, sebab saya tahu ada perlindungan Tuhan. Cuma anak-anak dan istri saya ketakutan, saudara. Tapi saudara sekalian, doakan supaya kami punya iman yang kokoh, percayai akan kebenaran firman Tuhan ini. Nah saudara sekalian, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan kita akan baca dalam Mazmur 127. Mazmur 127. Mulai ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Apa macet? Udah. Mazmur 127. Tidak seru kalau tidak ditayangkan. Mazmur 127. Ayat berapa, Pak? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Saya baca sini tapi kayaknya agak kurang jelas. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha segala tukang. Orang yang tidak percaya, orang percaya, orang durhaka sekalipun bisa membangun rumah. Ada yang ratusan tingkat, ada yang puluhan dan sebagainya. Mereka bisa bangun rumah yang bertingkat itu, yang disebut dengan pencakar langit. Tetapi saudara, ada satu rumah yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yaitu rumah kehidupan kita ini, saudara. Rumah kehidupan ini siapapun tidak bisa membuatnya. Dia ahli bagaimanapun keadaannya, dia tidak bisa membangun rumah kehidupan seperti ini. Kehidupan ini bisa berpikir, kehidupan ini bisa berbuat hal-hal yang Tuhan kehendaki dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara berpikir, benarkah itu? Benarkah Tuhan yang membangun rumah ini? Ya benar saudara, Tuhan yang membangun rumah kehidupan kita ini. Coba saudara, kita lihat dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-39. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13, saudara. Bahwa Tuhan yang membangun rumah itu dari kandungan ibu kita semua. Dari kandungan saudara dan saya dibangun rumah kehidupan ini. Dari kandungan ibu daripada Bapak Gembala, dikandung dalam rahim, dibangun rumah kehidupan ini. Sampai sekarang usianya sudah 76 tahun. Saudara, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Terus ayat yang berikutnya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, rumah kehidupan ini lain daripada yang lain, saudara. Bukan seperti rumah yang dibangun oleh manusia yang bisa beratus-ratus tingkat. Tapi rumah ini luar biasa hebatnya, saudara. Kalau komputer kita tahu bisa menyimpan data-data yang begitu banyak. Tapi remind kita, memori saudara dan saya jauh lebih hebat daripada komputer yang dimanapun berada, saudara. Sebab kalau dulu kita tinggal lahir di satu tempat, kita masih ingat saya bermain di situ. Kalau saya besar sekolah di mana, kita tahu saya punya teman ada di situ. Karena saudara, ajaib perbuatan Tuhan ini. Lebih hebat daripada komputer yang mana pintu hebatnya. Tapi tidak hebat daripada komputer yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sungguh luar biasa, saudara. Menurut kebiasaan kami orang Tionghoa, saudara, etnis Tionghoa, kalau umur kami 76 tahun, masih ditambah lagi 9 bulan 10 hari, jadi 77 tahun, saudara. Jadi kalau Bapak Gembala usianya 76 tahun hari ini, maka sebenarnya sudah 77 tahun. Sebab dalam kandungan 9 bulan 10 hari. Nah saudara sekalian, kita lihat saudara, betapa hebatnya rumah yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ada urat-urat saraf yang begitu banyak dalam tubuh ini. Kalau ditarik dan diukur, ratusan ribu kilometer panjangnya, saudara. Tangan ini punya urat-urat saraf yang begitu banyak, kaki, kepala dan sebagainya.
Dan tukang-tukang yang ada pada tubuh ini luar biasa, saudara. Makanan yang kita masuk dalam perut kita atau yang kita makan setiap hari itu akan diolah oleh pabrik tukang-tukang di dalam tubuh ini menjadi zat-zat sehingga terbentuk zat-zat untuk mata, untuk otak, untuk kaki, untuk yang lain-lain dan sebagainya. Sungguh dahsyat perbuatan Tuhan kepada saudara dan saya ini. Oleh sebab itu saudara bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik adanya. Nah saudara sekalian, kalau saudara dan saya melihat bahwa kehidupan ini sebenarnya dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Kenapa ada orang usianya 50 tahun sudah dipanggil Tuhan? Kenapa yang baru lahir sudah dipanggil oleh Tuhan? Kenapa seperti Bapak Gembala sudah 76 tahun? Seperti saya ini sudah mau hampir 80 tahun, saudara. Karena hidup ini ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Amin. Kalau kita tahu bahwa hidup ini dalam tangan Tuhan, apa yang kita takuti dalam hidup ini? Terserahlah. Kalau Tuhan mau panggil kita hari ini, terserah kepada Tuhan karena kita milik Tuhan. Kita ditebus oleh darahnya. Kita dipelihara Tuhan hari lepas hari dengan manisnya. Maka kita tidak berkata, Tuhan, saya kepingin 200 tahun, saya kepingin 500 tahun. Tapi terserah Tuhan lah, karena Tuhan yang punya kehidupan ini. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, sia-sialah segala tukang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan ini, tukang yang bagaimanapun tidak bisa berdaya, saudara. Mungkin saudara berkata, sekarang ada dokter yang hebat-hebat, ada pengobatan-pengobatan yang hebat-hebat. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan kepada saudara dan saya, besok atau sekarang juga kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus yakini bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah segala tukang yang membangunnya. Nah saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa kehidupan ini bagaikan kemah atau rumah. Nah kalau saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa rumah kehidupan ini seperti kemah, maka rumah ini satu waktu akan lapuk juga. Satu waktu kemah ini akan dibongkar juga. Tidak bisa kemah bertahan lama. Satu waktu akan dibongkar dan diganti dengan rumah yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya ke-5 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 2 Korintus 5 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2 saja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini seperti kemah. Nah, kemah ini suatu waktu akan menjadi lapuk dan kemudian akan dibongkar. Kita tidak bisa bertahan untuk selama-lamanya dalam dunia ini, saudara. Karena kehidupan ini punya proses ketuaan, punya proses kematian. Siklusnya tetap ada, seperti matahari. Dia terbit pagi hari, siang dia bersinar dengan terangnya, lalu kemudian pada sore hari dan malam hari dia terbenam.
Ada siklus yang tertentu bagi matahari. Ada siklus yang tertentu juga bagi kehidupan setiap umat manusia. Mari saudara kita lihat siklus itu di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Mulai ayat yang pertama. Ini siklus kehidupan saudara dan saya yang tidak bisa dipungkiri. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Terus ayat berikutnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sudah hujan. Terus lanjut terus. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, kita mulai dari situ. Penjaga-penjaga rumah gemetar, saudara. Rumah kehidupan ini ada penjaga-penjaganya, yaitu kaki kita, saudara, sehingga kita bisa berdiri. Tapi kalau kaki kita ini sudah mulai gemetar, saudara, itu namanya sudah tua, sayang. Jangan bilang muda lagi, sudah tua, sayang. Dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Saudara, dalam tubuh ini ada penggiling-penggiling, saudara. Penggiling itu ada di mulut kita, ada gigi kita yang menggiling makanan yang kita makan, lalu kemudian di dalam perut juga digiling lagi menjadi zat-zat dalam kehidupan ini. Tapi kalau penggiling-penggiling itu sudah mulai berkurang, satu persatu mulai copot, gigi mulai copot satu persatu, akhirnya tidak ada gigi lagi, disebut orang ompong. Nah, kalau orang ompong, saudara, ucapannya jadi aneh, saudara. Aneh sekali itu orang kalau ompong, saudara. Ada Tuhan, kepingin sekali bersaksi. Setiap kali dia datang ke suatu tempat, dia mesti bersaksi. Dengan kata pembukaannya begini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena sudah ompong, puji Tuhan. Jadi lain, saudara. Ada juga kalau sudah ompong, saudara, kalau makan susah sekali, saudara. Pendeknya susah bukunya itu makanan. Saya pernah hadir di satu perjamuan kawin. Lalu saya lihat satu opa, tidak ada gigi palsu lagi. Tapi dia kepingin makan babi kecap, saudara. Begitu dia makan babi kecap, saudara, babi kecapnya itu lari ke kiri, lari ke kanan, saudara. Karena tidak bisa dikunyah. Tapi karena dia ingin makan babi kecap, saudara, maka dia telan, saudara. Saya bilang sama teman saya, hati-hati, jangan dia nyangkut di kerongkongan, bahaya kita. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau penggiling sudah mulai berkurang jumlahnya, cepat pasang gigi palsu. Lalu kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Saudara, pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Ini telinga ini bagaikan pintu-pintu, saudara. Kalau dia sudah mulai tertutup, saudara, orang tidak bisa lagi dengar dengan baik, saudara. Saya punya pendengaran sudah mulai berkurang. Karena usia sudah hampir 80 tahun, saudara. Saudara, terpaksa kalau sudah memang tidak bisa mendengar lagi, pergi ke toko pembantu pendengaran, saudara. Banyak dijual, saudara. Tapi orang nggak mau pakai. Nanti orang bilang cebiu, orang Manado bilang cebiu. Apa ya? Penyakit telinga itu. Saudara sekalian,
pintu jalan tertutup. Saudara, memang kalau orang pendengarannya sudah mulai berkurang, saudara, atau memang sama sekali sudah tidak bisa mendengar lagi, jadi repot, saudara. Untung Bapak Gembala umur usia 76 tahun masih mendengar baik. Untung saya masih bisa mendengar walaupun sudah mulai berkurang. Jadi saudara, kalau orang sudah budak, saudara, tidak nyambung ceritanya. Tapi untung saudara di sini tidak budak, kan? Amin. Sudah bagus. Pendengarannya bagus. Lalu kemudian kita lihat penggiling berkurang itu suaranya akan seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Berikutnya, kelima. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di samping jalan pohon padang berbunga. Saudara, kalau pohon padang itu bunganya putih. Putih, saudara, pohon padang itu. Saudara-saudara sekalian, seperti saya sudah putih, rambut saya ini seperti pohon padang, bunganya putih, saudara. Tapi ada untungnya juga, saudara, kalau rambut putih begini, saudara. Waktu saya ke Taiwan, saudara, waktu di sana kami pergi ke tempat rekreasi, orang begitu hormat sama orang rambut putih, saudara. Begitu sampai di tempat rekreasi, orang sedia cepat-cepat ambil kursi roda atau kereta untuk saya duduk. Di mana-mana, saudara, orang siapin tempat duduk karena orang hormat orang rambut putih. Tapi sekarang, saudara, ada orang yang tidak mau rambut putih, maunya pirang, saudara, supaya jadi orang bule. Saudara boleh pergi ke Bali, sana banyak sekali orang Indonesia yang jadi bule, saudara. Tapi saudara, mau bule ke mau apa, yang penting, saudara, pohon padang sudah berbunga, artinya kita ini sudah jadi tua. Terus ayatnya berikutnya. Sebelum rantai perak terputus, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita, sebelum tempayan itu dihancurkan dekat mata air dan roda tiba dirusakkan di atas sumur. Ini kebiasaan orang Timur Tengah, kalau orang meninggal, kalau sudah dikubur, rantai diputuskan, artinya putus hubungan dengan orang hidup dan sebagainya, saudara. Jadi ini siklus kehidupan ini, ada telinga, lalu kemudian melihat dari jendela, sudah mulai kabur, terpaksa pakai kacamata seperti saya ini. Itu siklus kehidupan manusia. Lalu saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa kita ini mempunyai siklus kehidupan, kemah kita ini nanti akan dibongkar. Bagaimana dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 dan 2 tadi, bahwa kita punya kemah rumah ini akan dibongkar, saudara. Tidak bisa bertahan. Kita kembali lagi dengan 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi bongkar saja tubuh ini, tidak apa-apa, kemah kehidupan ini boleh bongkar. Kita boleh mati sekarang, boleh mati besok, lusa dan sebagainya. Tapi Tuhan sediakan suatu kemah yang kekal, yang dibuat oleh tangan Allah sendiri di surga. Jadi saudara, kita lebih senang tinggal di surga karena ada rumah baru sana, tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan mengalami kematian dan kesusahan lagi. Kalau di dunia ini, saudara, tubuh kita ini banyak kerusakannya. Seperti saya ini, tangan saya ini patah, saudara, bengkok waktu masih kecil. Tapi kalau di sana tidak bengkok-bengkok lagi.
Kalau saudara asam urat sekarang ini, di sana tidak ada asam urat lagi, saudara. Karena sudah bebas semua. Semua sudah bebas di sana, karena kita pakai rumah baru di sana. Saudara, jadi Paulus dia mengatakan bahwa kalau rumah ini sudah dibongkar, Tuhan berikan lagi rumah yang baru. Kemudian kita lihat 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-13. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-13. Petrus 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi baik Rasul Paulus maupun Petrus, dia mengatakan bahwa kemah ini adalah kehidupan kita yang segera akan ditanggalkan, akan diganti dengan kehidupan yang baru. Sebab itu saudara, dalam kehidupan ini mari kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, memperkenankan hatinya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya apabila kita ini dibongkar kehidupan kita ini, kita mendapat rumah kehidupan yang baru untuk selama-lamanya. Nah saudara, kita berbicara mengenai tubuh ini. Lalu kemudian kita lihat ada rumah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, untuk apa rumah ini kalau tidak ada isinya? Rumah ini melompong saja. Tapi rumah ini harus ditaruh berkat Allah dalam hidupnya. Dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua tadi, bahwa sesungguhnya kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah segala tukang. Kalau bukan Tuhan yang memberi berkat bagi saudara dan saya rumah berkat itu, maka tidak akan mungkin kita diberkati oleh Tuhan, kecuali orang yang tidak percaya kepada Tuhan mau korupsi dia jadi kaya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu kita mempunyai prinsip kehidupan yang tertentu. Dan itu dikatakan oleh Hana dalam nyanyiannya dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayatnya ke-7. 1 Samuel pasal yang kedua ayatnya ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Kita selalu menyanyikan nyanyian ini bahwa Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Kalau kita tahu Tuhan yang membuat kita ini miskin dan kaya, kenapa kita jauh dari Tuhan? Dekat-dekat dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan bisa mengadakan segala perkara bagi kehidupan saudara dan saya. Dia bisa memberkati saudara dan saya. Kita lihat dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi, bekerja sampai jauh malam, hanya mendapatkan roti dengan susah payah, tapi orang yang diberkati Tuhan, lagi tidur Tuhan memberi berkat. Kita lihat Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, tidak susah untuk diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, tidak susah diberkati oleh Tuhan, asal kita dicintai oleh Tuhan. Saudara, banyak contoh dalam firman Tuhan bahwa sesungguhnya orang yang dicintai oleh Tuhan diberkati oleh Allah. Kita lihat bagaimana Ruth dan Naomi. Dia mencintai Naomi. Dia berkata kepada Naomi,
Kalau engkau bermalam di situ juga aku bermalam. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau tinggal di situ juga aku tinggal. Dia sangat mencintai Naomi. Sehingga Naomi berkata dalam Rut pasal yang ketiga, apakah aku tidak membuatkan engkau satu kehidupan yang berbahagia? Lalu kemudian dia menjadi istri Boas. Boas seorang konglomerat di Bethlehem. Dan kemudian dari Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Daud memperanakan Sulaiman. Lalu kemudian sampai melahirkan Yesus di atas muka bumi ini. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang dicintai oleh Tuhan itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Usahakan hidup saudara dan saya dicintai oleh Tuhan. Lihat Bapak Gembala, bangun jam 3, berdoa sampai jam 10 pagi. Itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Saudara-saudara sekalian, ada banyak corak yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Berdoa banyak, berkat banyak, saudara. Saudara, Bapak Gembala tidak sama dengan saya. Mungkin dia punya kelebihan lain, saya punya kelebihan lain. Tapi saudara, usahakan kita menghadap Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan. Kalau saudara membaca firman Tuhan setiap hari 5 pasal, kita menghormati Tuhan, kita menghadap Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri, maka pasti saudara dan saya akan diberkati. Saudara, kita ingin membangun rumah usaha saudara dan saya. Dan rumah usaha saudara dan saya itu mungkin hanya kecil, tapi kalau Tuhan memberkati dia akan menjadi besar. Kalau dulu hanya pegawai rendah, sekarang menjadi pegawai tinggi. Kalau dulu hanya menjadi tukang batu, sekarang jadi insinyur. Dipercayakan dengan pekerjaan yang besar. Saudara, kita lihat bagaimana murid-murid di Jericho. Dia berkata kepada Elisa, rumah ini terlalu kecil untuk kami. Mari kita bangun rumah yang lebih besar. Lalu kemudian mereka pergi ke Jericho. Lalu kemudian mata kampak daripada seseorang jatuh ke dalam air. Dan kemudian Elisa melempar kayu. Lalu kemudian kapak itu timbul di atas air. Saudara, dalam setiap usaha ini ada masalah-masalah kehidupan, saudara. Kita membangun usaha tetap ada masalahnya. Tidak semuanya berjalan dengan mulus, saudara. Ada kalanya kita dalam perhitungan sudah menang, tapi pada kenyataannya tetap rugi. Tapi ada satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan, bagaimana usaha kita ini diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya, yaitu saudara, kita harus mengharapkan mujizat Allah, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara lihat, saudara, kampak bisa dia timbul di atas air. Mana ada kampak yang timbul di atas air? Tidak ada, saudara. Kecuali mujizat Allah berlaku. Kalau mujizat Allah berlaku dalam kehidupan saudara dan saya, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak ada menjadi ada, karena itu mujizat Allah saja. Saudara, banyak kesaksian yang saya alami dalam hidup ini, tapi tidak ada kesempatan banyak karena ada acara yang banyak pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita lihat, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang menjadikan kehidupan ini, usia daripada Bapak Gembala hanya sampai kepada lahir saja. Tapi ternyata Tuhan yang membuat kehidupan ini sehingga dia berusia sekarang 76 tahun. Saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah kehidupan saudara dengan berkat Allah, karena Tuhan yang buat orang jadi berkat, Tuhan yang menjadikan kaya menjadi miskin, maka saudara tidak akan berada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pergunakanlah kesempatan yang baik ini, di mana kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, karena waktu ini hanya singkat saja. Kalau kemah ini dibongkar, apakah kita punya tanggung jawab kepada Tuhan bahwa kita sudah melayani Tuhan dengan baik? Saudara, saya percaya
Kita semua sudah melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberikan kehidupan ini bukan seperti anaknya daripada Saddam Hussein. Uang banyak, bisa beli pulau, bisa membeli apa saja. Mobilnya ribuan. Lalu kemudian segala apa yang dibutuhkan ada. Dia berkata, kalau nanti terjadi sesuatu dalam negara saya ini, maka saya akan menjadi raja di suatu pulau. Dan kemudian saya akan berbuat sesuka hati saya. Tapi 4 bulan kemudian setelah invasi Amerika Serikat, saudara, maka Saddam Hussein punya anak ini mati di bawah puing-puing. Tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Kehidupan ini bukan untuk kehidupan yang begitu saja. Cari kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya dengan berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saya tidak mau berkata panjang lebar lagi. Tapi pada siang hari ini, hubungan dengan ulang tahun daripada Bapak Gembala, saudara dan saya akan berdoa bagi Bapak Gembala kita, supaya Tuhan melanjutkan usianya, dan Tuhan memberkati dia dengan berkat jasmani dan memberkati. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud terhadap nama-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi berkat kekuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu sebab kasih setiamu yang timur Tuhan beri segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu yang timur Tuhan beri segalanya. Dan ku Mari coba saya jemput kita bangkit beri, nyanyikan ref ini 2 kali. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu yang timur Tuhan beri segalanya. Sekali lagi, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu yang timur Tuhan beri segalanya. Dan ku lebih segalanya, lebih segalanya. Aku bersyukur. Inilah ungkapan isi hati kami yang tulus, yang tentunya berkenan kepada Bapa di surga, yang sungguh baik dan sangat baik, bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kami orang percaya, anak-anak umat ketebusan-Mu, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, umat yang kudus, umat pilihan, umat kesayangan-Mu yang kami hadir saat ini
dengan keluarga besar jemaat JPD Empatan Sri. Ada janji berkat Tuhan yang kami sudah dengar, firman Tuhan yang begitu heran, begitu ajaib, begitu luar biasa. Karena langit dan bumi akan lenyap. Yesaya pasal Matius 24 ayat 35. Tapi firman Allah itu tetap ya dan amin. Sebab itu kami bersyukur sebagai hamba Tuhan, hamba Benny, Israel dan anak kami Stephen dan cucu kami Stefani Kelapong. Kami bersyukur karena Tuhan sudah berkemurahan dengan belas kasihan Tuhan, anugerah kasih sayang Tuhan. Hamba Benny sudah ditambahkan lagi genap 76 tahun. Anak kami seperti juga sudah digenapkan jadi 43 tahun. Umur hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Baru bagi kami semua. Terima kasih Benny dan anak kami Stephen, kami semua keluarga gembala takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan sumber kehidupan, sehingga kami terhindar dari jalan maut. Apapun itu maut yang kami di hadapan kami terhindar, karena kami jadi orang benar, dibenarkan oleh darah gembala. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa sebelum lanjut kebaktian acara ulang tahun ini. Tuhan berkatilah kami yang hadir, jemaat. Tuhan berkatilah anak-anakmu, umatmu yang sudah bersusah lelah, sudah berkorban dalam hari acara perucapan syukur hari ulang tahun ini. Tuhan balas yang berlipat kali ganda. Sebagai doa Yahweh, kiranya Engkau berkati aku berlipat kali ganda, memperluas daerahku, pekerjaan usaha, mata pencarian, pelayanan hamba Tuhan sebagai gembala, sebagai penginjil, mulai dari Bapak Pendeta Dr. Ilkongo, istrinya Ibu Esther, anak-anak mantu cucu, Pendeta John Pali dengan anaknya, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha, mata pencarian umatmu, jemaat JPD diberkati Tuhan. Waktu mereka keluar dari rumah, diberkati Tuhan. Masuk dari rumah, diberkati Tuhan. Ladang pun diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha diberkati Tuhan. Terpuji namamu. Ini janji Tuhan bagi kami. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak berjanji untuk Tuhan mengingkarinya. Tuhan tidak pernah berhutang, tidak pernah lalai lupa, bahkan tidak pernah berdusta. Itu sebabnya percaya lewat ibadah ini selain ucapan syukur, Tuhan berkati kami semua dan kami arahkan hati kami pada firman dan janji Tuhan. Kami akan melihat bahwa wajah Tuhan akan menyinari kami semua pada pagi dan siang, sore, malam hari terus sampai Yesus datang kembali. Bilangan 6 ayat 27. Sehingga kami Tuhan dengan percaya yakin kami akan terima berkat janji Tuhan ini. Angkat jemaat kedua tangan. Dan sekarang saudara-saudara Bapak Ibu yang hadir dan jemaat JPD Empatan Sri, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran pimpinan Roh Kudus itu menyertai kami, memberkati kami dengan wajah Tuhan, menyinari kami semua yang ada mulai hari ini sampai Yesus datang kali kedua. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan. Lindungi jaga kami, tutup bungkus dengan darah-Mu sepanjang hari dan seterusnya. Tuhan, bulan akan datang, September, Oktober, November, Desember, seterusnya. Dan jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, penyakit, kesusahan, penderitaan, kecemasan, kegagalan, bahkan segala kecelakaan, musibah, bahkan apapun yang bentuknya itu, yang menyusahkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, singkirkan dari kami. Allahkan, hancurkan semua pekerjaan iblis kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus kami terluput, terbebas, terjaga, terpelihara, kami tentram, terlindung, dan sampai Yesus datang kembali. Ampuni segala dosa kekurangan kami, kelemahan, pelanggaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah pertama season ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kasih kami, tabib penyembuh yang ajaib bagi kami segala penyakit. Tuhan membaptis Roh Kudus, Tuhan Yesus yang membawa kami di akhir zaman menjadi gereja terpilih,
menuju sempurna, mempelai Kristus pengantin Tuhan sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya.